Semakin sedikit yang Allah berikan padanya, semakin sedikit ujiannya. Semakin banyak yang dia miliki, semakin banyak dan semakin besar cobaannya. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan, al-ghina wal faqru ba'dal ardi Allah. Kaya miskin, mulia hina, sukses dan gagal setelah amalnya dipaparkan di hadapan Allah. Bukan di sini. Dunia ini untuk mendapatkan sedikit kesenangan yang kita korbankan banyak luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau kita bekerja untuk Allah, yang Allah berikan lebih besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah hari raya Idul Fitri, Allah ampuni dosa-dosa kita, bersihkan juga hati kita, sucikan amal kita, dan jadikan tujuan kita semata-mata dalam hidup ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula untuk Allah dan karena Allah. Tadi Ustaz Abu Bakar telah panjang lebar berbicara ya mengenai hal-hal yang prinsip. InsyaAllah nanti Ustaz Hamzah akan menambahkan. Dan yang terpenting dari semua yang kita pelajari bukan hanya sebatas wacana atau menambahkan ilmu kita, tapi bagaimana dapat betul-betul menambahkan hidayah Allah pada diri kita. Sebagaimana firman Allah, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Di saat mendengarkan hidayah Allah, pesan dan petunjuknya, dia menyambut dan mengikutinya, Allah tambahkan lagi hidayah. Dan Allah juga tuangkan ketakwaan ke dalam diri kita. Tadi Ustaz Agus telah berbicara mengenai kekosongan. Dari ketiadaan, kemudian Allah mengadakan kita. Dari kematian, Allah menghidupkan kita. Kemudian akan datang juga kematian yang memisahkan kita dari apa-apa yang pernah kita lalui, rasakan dalam kehidupan dunia. Lalu datang kehidupan yang baru untuk mempertanggungjawabkan amal kita. Ini merupakan hal yang telah digariskan oleh Allah. Maka Allah ingatkan kita, kaifa takfuruna billah. Bagaimana kalian ingkar kepada Allah? Apa kalian tidak merasa bahwa Allah yang mengadakan kalian, yang menghidupkan kalian, yang memberikan kalian berbagai macam nikmat karunia hingga menjadi makhluk yang Allah utamakan atas makhluk-makhluk yang lain. Wa kuntum amwata. Tadinya kalian amwat. Merupakan apa? Merupakan ketiadaan. Apa yang kalian miliki sekarang, dulu kalian tidak miliki. Apa yang kalian banggakan sekarang dulu merupakan kekosongan. Fa'ahyakum, lalu Allah menghidupkan kalian. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak terhingga. Dari kehidupan ini lahirlah berbagai macam nikmat karunia yang tak terhingga. Dalam doa Nabi kita dimulai dengan memanggil nama Allah ya Hayyu. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika nastaghith wa min adzabika nastajir. Dalam ayatul kursi, Allahu la ilaha illahu
Al-Hayyu. Mengapa hadirin sekalian? Karena dengan tidak adanya kehidupan, bagaimana makhluk ini bisa apa? Bisa mengenal Tuhannya dan mengenal berbagai macam nikmat yang Allah limpahkan kepadanya. Oleh karena itu Al-Hayah merupakan asas dasar dari seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala apabila disyukuri. Karena kehidupan kita ini kehidupan yang betul-betul penuh ketergantungan, maka Allah sebutkan nama yang kedua Al-Qayyum, yang menjadi tonggak penyanggah dari seluruh alam semesta, termasuk juga kehidupan kita bergantung padanya. Tapi manusia pandangannya tidak dapat melihat Allah, ya, yang merupakan apa? Daripadanya dirinya berasal dan kepadanya dia bergantung dalam seluruh kehidupannya, tapi matanya dikaburkan justru memandang makhluk-makhluk lemah yang rapuh seperti dirinya dijadikan sebagai sandaran dan tempat bergantung. Akhirnya dari manusia yang mulia, manusia yang diangkat derajatnya, dia rela merendahkan dirinya untuk menjadi abdi-abdi, budak-budak makhluk yang rendah. Saya enggak Bapak Ibu sekalian? Tidak ada satupun manusia apapun latar belakangnya, warna kulitnya. Begitu pula nasab, baik yang memiliki nasab yang mulia maupun yang tidak memiliki nasab disebabkan karena para pendahulunya bukan orang-orang yang besar. Semuanya merupakan makhluk yang mulia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kehidupan dan kemuliaan. Oleh karena itu orang yang diberikan kemuliaan jangan tertipu. Bukan berarti dia lebih mulia dari saudaranya yang miskin, dari saudaranya yang bodoh. Karena ini merupakan ujian. Semakin sedikit yang Allah berikan padanya, semakin sedikit ujiannya. Semakin banyak yang dia miliki, semakin banyak dan semakin besar cobaannya. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan, Al-ghina wal faqru ba'dal ardi Allah. Kaya miskin, mulia hina, sukses dan gagal setelah amalnya dipaparkan di hadapan Allah, bukan di sini. Oleh karena itu tidak dibenarkan seorang yang beriman pada Allah merasa dirinya apa? Minder, rendah. Akibatnya akan mendorong dirinya terjerumus dalam penyakit yang berbahaya, itu hasud. Begitu juga yang diberikan nikmat, hati-hati terhadap rasa bangga dan ujub. Akhirnya masuk lagi dalam salah satu sifat syaitan yang mengerikan, yaitu ujub, rasa bangga diri. Dengki dan ujub merupakan penyakit syaitan. Tapi orang yang beriman di saat melihat saudaranya yang diberikan nikmat, dia tidak merasa iri. Dia bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dia inginkan. Kenapa harus dengki dari saudaranya? Kenapa harus meminta atau mengharapkan dari saudaranya? Padahal yang diberikan padanya hanya sebagian nikmat yang kecil. Kenapa untuk menjadi orang yang mulia, orang-orang yang diberkahi, kenapa dia mengharapkan kehancuran saudaranya? Oleh karena itu yang beriman hatinya hanya tertuju pada Allah. Dia tidak akan sama sekali iri dengan orang yang diberikan nasab mulia, karena dia tahu bahwa semua ini hanya merupakan ujian. Tapi dia betul-betul memiliki rasa iri, rindu di saat menyaksikan orang yang amalnya baik, sikapnya mulia, mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang menimbulkan pesona buat dia, bukan keutamaan-keutamaan duniawi yang sifatnya ujian buat kita. Oleh karena itu Islam mengangkat martabat Bilal, martabat juga Ammar bin Yasir, Yasir dan Sumayyah. Mereka semua merupakan hamba-hamba sahaya. Diangkat oleh Allah karena iman mereka dan pengorbanan mereka. Tapi kemana perginya Abu Jahal, Abu Lahab? Kemana perginya para pemuka Quraisy? Kemana perginya Fir'aun? Cuma sayang kita ini yang terpenjara dalam penjara duniawi, ya, yang sempit, yang pengap, yang gelap, baru melihat percik cahaya sedikit aja kita merasa apa? Kita merasa begitu terpesona. Tapi begitu orang keluar dari penjara yang gelap dan pengap, menyaksikan apa? Menyaksikan alam bebas, ya, dengan suasana yang lepas, demikian pula udaranya yang bersih,
cahaya yang terang benderang, dia menyadari bahwa kehidupan sebelumnya apa? Kehidupan yang tidak berarti. Ada sebuah ilustrasi imajiner. Seorang ibu berdialog dengan anaknya ketika anak dalam kandungan. Ini hanya sebuah ilustrasi, sebuah perumpamaan ya, imajiner. Si ibu bertanya pada anaknya, apa yang kamu rasakan, kamu saksikan ya, dalam perut ibumu? Dia mengatakan, saya alhamdulillah begitu senang, bahagia, nyaman dalam dekapan ibu dan kehangatannya. Si ibu mengatakan, mau tidak kamu keluar? Kamu akan menyaksikan hal yang lebih besar lagi. Si anak mengatakan, saya cukup nyaman dalam dekapan ibu. Saya takut nanti di luar, saya akan merasakan suasana yang lebih apa? Lebih tidak nyaman. Si ibu mengatakan, di luar berbagai macam pemandangan yang amat indah. Pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, begitu pula lautannya, langitnya dengan warnanya yang begitu indah, menawan bintang-bintangnya, mataharinya. Si anak bertanya, apa itu matahari? Apa itu bintang? Apa itu hewan? Apa itu tumbuh-tumbuhan? Karena apa? Dalam alam yang sempit, dia tidak pernah mengenal semua ini. Bagaimana dia bisa menghayalkan, membayangkan? Begitu dia keluar ke dunia ini, menyaksikan alam lepas dan bebas, kira-kira bisa enggak dengan apa? Dengan memori baru yang dipertunjukkan oleh Allah untuk kembali hidup dalam alam rahim yang sempit. Bisa enggak? Sebelum dia melihat kehidupan dunia ini, dia merasa nyaman dalam rahim ibunya. Tapi begitu dia menyaksikan berbagai macam pemandangan, kebebasan, keluasan, dan cahaya yang terang benderang, kalau dia dihidupkan kembali dalam alam rahim dengan memori yang ada, niscaya dia tidak akan tahan. Betul nggak ibu sekalian? Oleh karena itu ketika Nabi Adam bersama nenek kita diturunkan ke bumi, dia bukan tenang terbahak-bahak, bukan senang dan bahagia, tapi menangis. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena di surga dia menyaksikan kenikmatan-kenikmatan yang tak mungkin dapat dibandingkan dengan apa yang kita saksikan dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu bumi ini sebetulnya penjara buat kakek dan nenek kita. Demikian pula buat kita. Baru kita rasakan dia penjara sewaktu kita menuju alam akhir. Di sana kita menemukan diri kita selama ini bodoh, picik, senang dengan sedikit kesenangan dunia, merasa bangga dalam kehidupan dunia yang sempit ini kita anggap merupakan segala-galanya. Ternyata kita selama ini terpedaya dan tertipu. Oleh karena itu para jamaah sekalian, jangan kita merasa senang, bangga ya, atau telah mencapai kesuksesan dengan dunia yang kita miliki pada saat ini. Karena semuanya akan meninggalkan kita, hanya akan mendatangkan kesedihan, kecuali bila Allah jadi tujuan kita. Demikian pula kita bergaul di tengah-tengah masyarakat, Allah Subhanahu wa taala menjadi ikatan, maka kita juga akan berpindah dari kehidupan yang sempit menuju kehidupan yang abadi dalam kenikmatan yang kekal, dalam dimensi kehidupan yang beda dengan dimensi kehidupan kita ini. Jadi kesimpulannya para jamaah sekalian, sebagaimana seruan Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian, jangan berdiam. Jangan kalian merasa betah dalam kehidupan dunia ini ya. Kalian menganggapnya sebagai segala-galanya, tapi berlomba-lombalah kalian untuk meraih, menggapai ampunan dari Tuhan kalian. Karena tanpa ampunan dari Allah, tidak mungkin kita akan selamat. Karena amal kita ini penuh dengan kelalaian, penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan. Walaupun kebaikan kita telah dilipat gandakan oleh Allah, tapi maksiat dan kelalaiannya lebih banyak. Sedangkan amal soleh kita sedikit pun tidak bermanfaat untuk Allah. Jadi apa yang didapatkan Allah dari kita? Yang ada malah kita bersikap ingkar terhadap Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seperti yang Ustaz Agus Abu Bakar katakan tadi, bahwa kita ini kan milik Allah.
Tapi ternyata dengan cara hidup kita tidak mengakui kita ini milik Allah. Kita berbuat semau-maunya. Padahal seharusnya di saat kita sadar bahwa kita milik Allah, kita bekerja untuk Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membalimi kita, tidak memberatkan kita. Tapi dengan ujian ini Allah ingin menguji syukur kita. Apa kita syukur, apa tidak? Allah nggak perlu terhadap ibadah kita. Jadi berlomba-lombalah kalian untuk menggapai ampunan dari Tuhan kalian. Kemudian wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya bagikan luas langit dan bumi. Kira-kira terbayang tidak dalam benak kita berapa kira-kira luas langit bumi? 1 triliun ya, tahun cahaya masih tidak dapat membatasi alam semesta yang begini luas. Diameter dari apa? Dari galaksi kita hanya 450.000 tahun cahaya. 450.000 tahun cahaya itu diameter dari galaksi kita ini. Kalau kita ambil garis tengahnya, ada satu galaksi yang diameternya hampir mencapai 5 juta tahun cahaya. Dan kita tahu bahwasannya apa? Jumlah galaksi ini tidak sedikit. Bukan hanya 1-2 galaksi yang kita kenal, memang hanya beberapa galaksi. Tapi para ilmuwan termasuk dalam ungkapan BBC, mereka mengatakan bisa mencapai jutaan galaksi. Jadi 1 triliun cahaya, 1 triliun tahun cahaya masih tidak dapat membatasi apa? Luasnya alam semesta ini. 1 detik kecepatan cahaya 300.000 kilometer, katakan paling rendah ini. 1 menit kali 60. 1 jam kalikan 60. 1 hari kalikan 24. Setahun kalikan 360. Kalikan 1 triliun tahun. Nah, bandingkan dengan bumi kita ini, di tengah alam raya yang begini luas, lebih halus daripada sebutir debu. Artinya begitu rendah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia ini hanya kesenangan yang penuh dengan kepalsuan dan tipuan. Kira-kira kita memilih mana? Hidup dalam dunia yang sempit, penuh pertarungan, perkelahian, kebencian, permusuhan. Hanya gara-gara hal sepele, saudara sama saudara musuh-musuhan. Seperti Qabil yang membunuh saudaranya. Hanya gara-gara sedikit kesenangan dunia menimbulkan kesombongan seperti Fir'aun. Begitu juga seperti pejabat-pejabat tinggi kita yang lupa kepada Allah, tidak sadar bahwa jabatan merupakan amanat dan tanggung jawab, tapi beramai-ramai berlomba-lomba memperebutkan jabatan dan menganggap diri mereka yang paling tepat dan paling layak. Kira-kira mana yang kita akan pilih? Bapak Ibu telah menjalani kehidupan yang panjang. Mungkin yang masih muda-muda masih banyak angan-angannya. Saya kira ya, kita telah melalui liku-liku kehidupan yang bermacam-macam. Kesenangannya lebih sedikit dibandingkan dengan letih dan lelahnya, baik lahir maupun batin. Coba renungkan, kita masuk sekolah TK, kemudian masuk SD, saya ambil dari TK bukan dari bawah, masuk SD 6 tahun, SMP 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 6 tahun, perguruan tinggi, kemudian kita bangga dengan angka yang tinggi, masuk di pekerjaan dengan gaji yang besar. Untuk mendapatkan gaji tersebut, kita kerja dari mulai pagi hingga sore hari, setia dan disiplin dengan imbalan kecil yang diberikan untuk kita. Potensi kita, tenaga kita, pikiran kita, kesehatan kita, kita persembahkan untuk pekerjaan kita. Dengan imbalan sedikit yang diberikan, dibandingkan dengan imbalan yang Allah berikan untuk kita tanpa sama sekali kita bayar, mana yang lebih besar? Mereka menuntut dalam pekerjaan kita harus betul-betul disiplin dan tepat waktu. Lalu terhadap Allah,
yang memberikan kita segala-galanya nih, termasuk di samping kehidupan, di samping rizki, ilmu, demikian pula skill, kemampuan yang kita miliki, semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang mengatakan itu hasil saya belajar, kalau kamu monyet, biar belajar 100 tahun, kamu gak bisa apa-apa sama sekali. Betul tak? Allah yang memberikan kamu kecerdasan hingga bisa menjadi manusia mulia. Allah tundukkan langitnya, buminya, bintangnya, bulannya, semua untuk kamu. Lalu mana rasa syukurmu terhadap Allah? Jadi kalau kita renungkan sama-sama, dunia ini untuk mendapatkan sedikit kesenangan yang kita korbankan banyak luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau kita bekerja untuk Allah, ya Allah berikan lebih besar daripada apa yang kita kerjakan. Betul tak? Kebaikan satu dibalas 10 hingga 700 kali lipat. Tapi kalau kita kerja di satu perusahaan, kita nggak masuk, ya, dipotong gaji kita. Betul tak? Itu merupakan fakta. Kemudian dia bangga, saya punya jaminan macam-macam, jaminan untuk rumah, jaminan kesehatan, kemudian juga ada jaminan untuk hari depan. Saya bekerja di perusahaan yang betul-betul menghargai saya. Kalau gitu betapa murahnya harga dan nilai hidup kamu. Kamu bekerja susah payah belajar, untuk siapa hasilnya? Untuk siapa coba? Kamu dibayar karena kamu bisa memberikan manfaat bagi perusahaan kamu. Kalau tidak, tapi kalau Allah memberikan kita, apa manfaat yang diambil Allah? Dengan nikmat kedua mata kita, demikian pula nikmat dari berbagai macam organ tubuh kita, di baik yang lahir dan batin yang Allah berikan. Allah berikan kita ilmu, kecerdasan. Allah jadikan kita sebagai tuan di muka bumi, sebagai khalifah. Kita mau tanya apa coba keuntungan yang kita berikan untuk Allah? Kenapa kita merasa begitu besar yang diberikan untuk kita dari majikan tempat kita kerja, tapi kita nggak merasakan nikmat Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitung, karena semua eksistensi kalian adalah nikmat. Dan nikmat ini masih belum terjangkau semuanya. Dari satu nikmat saja, ya, merupakan rahasia besar yang sampai saat ini orang belum meliputinya. Walaupun manusia mengatakan dengan ilmunya telah mencapai apa? Kesempurnaan, ternyata kegelapan. Kegelapan apa? Jarak antara dirinya dengan kegelapan bukan semakin dekat, semakin jauh. Karena semakin luas ilmunya, semakin terbongkar rahasia kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat kepada Profesor Dr. Mustafa Mahmud. Suatu kita di Mesir, dia selalu dengan tayangan dia di televisi Mesir ada acara Al-Ilmu wal-Iman, ilmu dan iman. Setiap tayangan dia memaparkan, ya, sebahagian rahasia-rahasia kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah alam raya dari berbagai macam makhluknya, baik yang di daratan, di lautan. Dia mengungkapkan sedikit demi sedikit yang menunjukkan kebesaran keagungan Allah dan menggambarkan bagaimana keharmonian makhluk-makhluk tersebut. Sampai pada puncaknya, Dr. Mustafa Mahmud ini tidak merasa dirinya lebih pandai, dia merasa dirinya lebih rendah lagi. Dari jabatan seorang dokter, dia mulai banyak menghabiskan waktunya dalam merenungkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dari sosok seorang dokter yang berdasi berjas ditinggalkan, menggunakan pakaian sederhana. Dengan sorbannya, dia merasa dirinya sebagai hamba yang betul-betul bodoh selama ini. Jadi semakin dia mendalami, semakin dia mengenali dirinya sebagai orang yang betul-betul lemah, tidak berdaya sama sekali. Di hatinya pada saat itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia berawal dari seorang yang ateis. Dr. Mustafa Mahmud ini seorang yang tadinya ateis. Kemudian dia menemukan kebenaran, dia masuk ke dalam iman, walaupun orang tuanya berasal dari kalangan orang-orang yang beriman. Dia juga lahir sebagai seorang muslim,
Tapi dengan pendidikan dia dalam bidang sains, membuat dia keluar dari agama karena menyaksikan cara hidup orang yang beragama ini nggak berakal. Beragama, tapi sujudnya, mohonnya, harapnya kepada makhluk. Sedangkan dia orang yang berilmu, menyaksikan semua ini merupakan kebodohan. Dia menganggap agama itu sebagai obat bius. Agama itu membodoh-bodohi orang. Ternyata waktu dia mengenali kebesaran keagungan Allah, dia menyadari bukan agama yang salah, tapi cara beragamanya yang salah. Seperti kebanyakan kita pada saat ini, kita habiskan waktu beragama untuk bertengkar, berselisih, ribut dalam persoalan yang tidak bermanfaat. Coba kalau kita alihkan pembicaraan kita tentang Allah, keagungannya, ayat-ayat Allah di langit dan di bumi menjadi wasilah bagi kita untuk mengenal Allah. Dan kita merasakan kita semua merupakan saudara yang berasal dari ayah ibu yang sama. Kita akan menghabiskan waktu kita dalam suasana yang indah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Walaupun tinggal di rumah 1 hektar yang luas, begitu pindah ke akhirat baru kita sadar ternyata bumi dan seluruh isinya merupakan apa? Merupakan tempat yang tidak berarti. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya diundang ke seorang konglomerat yang dekat dengan siapa, dengan Lim Swee Leong, termasuk rekanan kerjanya. Dia seorang muslim. Saya masuk ke rumahnya, mungkin rumahnya seluas 1 hektar. Ada musola di belakang, dia berusaha untuk menyesuaikan musola tersebut dengan keadaan Masjid Nabawi, walaupun miniatur yang kecil. Istrinya baru meninggal dunia. Pada saat tersebut dia mengadakan acara peringatan istrinya juga sebagai syukuran karena rumahnya baru kelar. Dia merancang bersama istrinya pergi lebih awal. Rumah tersebut tidak sempat dinikmati sama sekali. Lalu saya diminta untuk ceramah. Saya sampaikan, Bapak, luar biasa rumah yang Bapak diami, begitu luas, begitu indah, lengkap dengan berbagai macam sarana kebutuhan Bapak. Tapi Bapak sekarang sudah mendekati usia 80 tahun. Sebentar lagi Bapak bakal meninggalkan dunia ini, pergi menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Apa yang Bapak bawa ke sana? Apa yang bakal Bapak bawa ke sana? Oleh karena itu, perhatikan, persiapkan, jangan sampai Bapak tinggal di rumah yang luas di dunia, di akhirat Bapak tidak memiliki apa-apa. Subhanallah. Tidak lama kemudian saya mendapatkan kabar bahwa dia meninggal dunia. Dan kebetulan dia kena virus, dirawat di satu negara Asia. Pada saat dia sakit, anaknya hanya datang berkunjung, melihat, kemudian pulang. Masing-masing sibuk dengan istrinya dan anaknya maupun usahanya. Pada saat dia sakit, dia merasakan anaknya yang dibina, dibesarkan, dipersiapkan, harta yang begitu besar untuk mereka, satu pun tidak ada yang peduli padanya. Karena anak-anaknya tidak pernah sama sekali diperkenalkan pada Allah dan kewajibannya. Dia meninggal dengan tetesan air mata, kesedihan, kehampaan, bahwa ternyata dia menyadari dia tidak memiliki apa-apa sama sekali. Bagaikan es yang berada di tangannya kemudian lumer dan hilang. Akhirnya saya diundang kembali untuk menyampaikan ceramah pada peringatan kematiannya. Saya katakan pada anak-anaknya, dulu saya sampaikan peringatan pada ayah kalian. Sekarang kepada kamu. Kamu menerima warisan yang begitu besar. Sebentar lagi juga kamu akan tinggalkan dan lepaskan. Jadi hendaknya jangan kamu sekali-kali lupakan Allah. Walaupun ayahnya dikuburkan di pemakaman yang istimewa, ada kolam-kolamnya, ada juga taman-tamannya, pemandangan yang betul-betul indah. Bisa nggak dalam kubur dia merasakan? Mungkin dia bangun dari kubur, setiap minggunya dia berenang, menyaksikan pemandangan yang indah. Jadi walaupun kuburannya spesial,
di San Diego di mana? Di Cikarang atau Kerawang. Begitu masuk kafling-kaflingnya juga miliaran. Bukan hanya rumah untuk orang yang hidup, kafling paling cuma beberapa meter bisa harganya 1 miliar, 2 miliar. Tempat yang istimewa ini, yang nampak begitu indah, kalah dengan kuburan sederhana dari sahabat Nabi seperti Bilal ibnu Rabah atau seorang yang soleh yang hidup mengabdikan dirinya untuk Allah. Nah, kita sebentar lagi meninggalkan Ramadan. Kita harap suasana Ramadan begitu datang hari raya jangan kita hilangkan. Bangun malamnya kalau bisa jangan tinggalkan. Maka saya tidak mau terima tamu setelah Isya, nggak ada tamu lagi. Lebih baik saya gunakan untuk sholat, untuk mempersiapkan di bangun malam. Saya biasanya kalau sholat malam sehabis Isya itu saya sholat dulu, katakan 10 rakaat untuk mempersiapkan diri. Subhanallah, begitu tidur bangun malamnya pun mudah. Kita rasakan semakin banyak tidur semakin malas. Tadi malam kita tidur jam 12 malam, tidur jam 2:30 bangun, tidak merasa ngantuk. Tapi kalau tidur lebih awal, ya, katakan semakin banyak tidur tubuh semakin lunglai dan malas. Saya pikir paling nikmat kita bermunajat bersama Allah di malam hari. Sholat, ibadah, berzikir, ya. Kemudian kita tidur, mempersiapkan juga bangun di waktu malam membaca Al-Quran, bermunajat bersama Allah lebih indah daripada kita kumpul ngobrol-ngobrol, membuat hati lalai, akhirnya berat untuk kita beribadah pada Allah. Jadi kalau bisa bangun malam jangan ditinggalkan. Puasa juga paling sedikit Senin Kemis kita lakukan. Kemudian hari-hari dan saat-saat kita berkumpul dalam berzikir dan beramal, kalau bisa jangan diabaikan. Kita kumpul mengaji juga dalam rangka kita mengingatkan kepada Allah, menambah iman kita, bukan hanya sekedar mencerdaskan kita, menambah wawasan kita, tapi yang lebih utama membuat kita setiap kali mengaji lebih dekat kepada Allah, lebih betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masuk dalam dua apa? Dalam dua kata yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Pertama, mukhlisin, kita yang berawal mendekatkan diri kita, mengikhlaskan kepada Allah, baru masuk dalam kategori al-mukhlasin. Sesuai dengan amal kita, Allah perlakukan kita. Kalau kita mengikhlaskan diri kita dengan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan kita hamba-hambanya al-mukhlasin yang diikhlaskan. Jadi kita betul-betul harus berjuang untuk mengikhlaskan diri kita agar Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita ibadahul mukhlasin yang bebas dari gangguan syaitan. Karena pada saat tersebut hati kita dikawal, dijaga, dipelihara oleh Allah. Nah, sebagai penutup saya bacakan beberapa ayat untuk para jamaah sekalian dari surah Az-Zumar. Mudah-mudahan bisa menjadi peringatan buat kita semua, itu dari mulai ayat 53. Saya bacakan ya, nanti dilanjutkan insyaallah sampai selepas zuhur sekalian ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن
أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Saya akan bacakan uraiannya secara singkat saja. Seruan dari Allah kepada hamba-hambanya yang telah bergelimangan dosa dan melampaui batas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ini bukan ditujukan hanya kepada orang yang beriman, tapi kepada seluruh hambanya yang telah melampaui batas bergelimangan dosa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Betapapun besarnya dosa kalian, banyaknya kelalaian kalian, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah siap untuk mengampuni seluruh dosa apabila kalian datang memohon ampun. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia satu-satunya yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalian tidak akan mendapatkan ampunan dan rahmat kecuali hanya dari Allah. Maka datanglah kepada Allah memohon ampun, bertaubat, Allah akan ampuni dan bersihkan dosa-dosa kalian. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah kalian kepada Allah. Jangan biarkan diri kalian terlunta-lunta dalam kesesatan dan padang kebingungan. Kembali pada Allah dan serahkan diri kalian kepadanya. Wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu wa antum la tunsarun. Sebelum datangnya azab Allah, karena azab ini bakal datang. Sebelum datang azab tersebut, untuk keselamatan kalian, kembali pada Allah, pasrahkan diri kalian kepadanya sebelum datangnya azab. Dan pada saat itu tidak akan ada satupun pertolongan yang datang pada kalian kecuali di saat kalian bersama Allah. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Dan ikutilah sebaik-baiknya yang diturunkan oleh Tuhan kalian untuk kalian. Allah turunkan ini bukan untuk dirinya, untuk kalian. Ini merupakan anugerah dari Allah. Dan ikutilah sebaik-baiknya yang diturunkan oleh Allah untuk kalian, yaitu Al-Quran. Min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Sebelum datangnya azab secara tiba-tiba dan kalian dalam keadaan tidak menyadarinya. Artinya kita ikut petunjuk Allah dalam kitabnya ini
membacanya, merenungkannya merupakan benteng dari adab Allah. Bagaimana tidak? Kita muliakan kitab Allah, kita hargai, junjung tinggi-tinggi, Allah akan menjunjung dan memuliakan kita. Selanjutnya, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu la minas sakhirin. Sebelum datang saat-saat di mana seseorang berkata, aduhai betapa besarnya penyesalanku. Aku mengabaikan kewajiban-kewajibanku terhadap Tuhanku. Betapa besarnya penyesalanku karena aku mengabaikan kewajibanku pada Tuhanku. Wa in kuntu la minas sakhirin, bahkan aku dulu termasuk orang yang sering mengolok-olok dan meledek ayat-ayat Allah dan orang-orang yang menyampaikan. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau pada hari tersebut dia akan berkata, seandainya Allah memberikan hidayah kepadaku, niscaya aku akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Padahal Allah sudah utus Rasulnya, turunkan kitabnya, tapi kita abaikan. Kenapa kamu menyalahkan Allah? Lalu selanjutnya, aw taqula hina taral adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau kalian berandai-andai pada hari tersebut, seandainya Allah kembalikan aku ke bumi, kembalikan hidupku, aku berjanji untuk menjadi orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Dijawab oleh Allah, bala, semua itu omong kosong, semua itu hanya angan-angan. Qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta. Ayat-ayatku telah sampai kepada kamu, tapi kamu dustakan, kamu bersikap sombong di hadapannya. Bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta wastakbarta wa kunta minal kafirin, dan kamu dulu memilih jalan kekafiran bersama orang-orang yang kafir. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin. Dan engkau akan menyaksikan wahai Rasulullah, dan setiap orang yang beriman, engkau akan menyaksikan orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Wajah mereka hitam, wajah mereka betul-betul gelap. Lalu Allah mengatakan, bukankah api neraka jahanam merupakan tempat yang setimpal layak bagi orang yang sombong. Begitu dia mengingkari ayat Allah, ya, dia menggantikan dengan yang lain dari cara hidupnya, maka dia berdusta atas nama Allah. Dan ayat ini secara khusus diantaranya untuk para ulama yang seharusnya menyampaikan pesan Allah diabaikan, digantikan dengan pesan-pesan yang lain. Yang seharusnya mengajak kepada Allah, dia mengajak kepada syaitan. Maka engkau akan menyaksikan orang-orang yang berdusta atas nama Allah, wajah mereka hitam, gelap gulita. Lalu Allah berkata pada mereka, alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin, bukankah dalam api neraka jahanam merupakan tempat yang setimpal bagi orang yang sombong. Dia sombong bukan kepada sembarang, sombong kepada penciptanya. Dengan angkuh, dengan bangga, dengan ilmunya, dia lupa ilmu itu sebetulnya untuk mengantarkan dirinya bersyukur, bukan untuk bersikap angkuh dan sombong. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wa lahum yahzanun. Allah Subhanahu wa taala pada hari itu akan menyelamatkan orang yang bertakwa. Bimafazatihim, dengan kesuksesan mereka. Mereka tidak akan terkena hal-hal yang buruk dan mereka tidak akan bersedih. Di dunia Allah jaga mereka karena mereka menyerahkan dirinya dengan penuh kepercayaan pada Allah. Allah jaga, lindungi mereka. Di hari akhirat mereka juga akan terbebas dari azab, dari kesedihan dan kedukaan. Lalu setelah itu Allah mengatakan, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ini sentuhan yang amat indah. Allah pencipta segala sesuatu. Allah juga yang menjadi penjaga, pemelihara segala sesuatu. Kenapa kamu bukan kembali pada Allah? Kalau kamu kembali pada Allah, Allah akan menjaga semua yang Allah berikan kepada kamu. Kalau kamu kembali kepada Allah, Allah kuasa memberikan kamu semua yang kamu inginkan.
yang tidak mampu dipenuhi oleh orang lain. Allahu khaliqu kulli syai'. Dia pencipta segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia juga penjaga, pelindung, pemelihara segala sesuatu. Dia mengetahui segala sesuatu. Maka dia berada di tempat yang aman. Orang kalau datang ke satu toko, dia paling beli hanya sebagian kebutuhan, yang lain pada toko yang lain. Berlindung pada pejabat, katakan TNI, dia bantu kamu dalam satu urusan. Urusan lain dia nggak mampu untuk membantu. Datang ke presiden yang punya kekuasaan lebih luas, hanya sedikit kebutuhan. Sedangkan hati kamu yang sedih berduka, dia tidak mampu untuk menghilangkan. Penyakit kamu yang berat, dia tidak mampu untuk menyembuhkan. Tapi kalau Allah, semua serba ada pada Allah. Apa yang kita inginkan, semua ada pada Allah. Yang kita takuti, Allah kuasa untuk melindungi kita. Amlil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Apa yang manusia inginkan, semuanya ada pada Allah. Allah memiliki dunianya, memiliki juga akhiratnya. Nah, sebagai penutup, lahu maqalidus samawati wal ard. Kepunyaan Allah seluruh kunci perbendaharaan langit dan bumi. Lahu maqalidus samawati wal ard. Walladzina kafaru bi ayatillah ulaika humul khasirun. Adapun orang-orang yang ingkar, yang tidak kembali pada Allah, malah pergi kepada selainnya, mereka mengingkari ayat-ayat Allah, mereka orang yang merugi. Oleh karena itu, siapapun kita, apapun keadaan kita, jangan pernah berkecil hati, semua ada pada Allah. Kita sakit, kita berobat wajib, perintah Allah. Tapi yang menyembuhkan bukan obat. Sayyidah Hajar berusaha, tapi yang memberikan dia rezeki bukan usahanya. Usahanya wasilah untuk membuat kita menikmati apa? Karunia Allah. Oleh karena itu, semua ada pada Allah. Tadahkan tangan kita, mohon kepadanya, Allah berikan keafiatan dunia dan akhirat yang bisa membantu kita beramal, mendekatkan diri pada Allah, dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dan niat-niat yang tidak baik. Demikianlah para jamaah sekalian. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bisa berkumpul bersama-sama. Dalam perkumpulan pasti ada kesalahan, ada ucapan, ada hal-hal yang tidak kita sengaja maupun sengaja. Alangkah indahnya kalau kita saling memaafkan dan saling mendoakan. Insya Allah kita bertemu kembali setelah Hari Raya Idul Fitri dalam waktu yang lebih cepat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.